Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الساجدين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, saya mengajak kaum muslimin untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Termasuk hari ini banyak nikmat, antara lain
nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita datang memenuhi panggilannya melalui muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai umat Islam laki-laki satu kali seminggu, salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang membawa ajaran ilahiyah, ajaran ketuhanan untuk keselamatan umat manusia, baik dalam kehidupannya di dunia ini, lebih nanti kehidupannya. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan setiap saat akan kita mendapatkan aliran syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui, apabila tidak ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian, maka perjalanan kita nanti di hari kemudian akan mengalami hambatan-hambatan yang besar. Olehnya itu kaum muslimin, dalam setiap saat, apakah kita mendengarkan namanya atau kita mengingat-ingat beliau, dan walaupun dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk, bahkan baring, kita bersalawat kepadanya. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak tujuan penciptaan manusia itu ada dua, paling tidak. Yang pertama, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang pertama. Tujuan pertama adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu manusia diciptakan untuk bagaimana dia memakmurkan bumi ini. Bagaimana dia manusia itu mampu menciptakan harmonisasi dalam kehidupan. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita ini adalah khalifah dalam konteks bahwa kita diciptakan untuk memakmurkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang khalifah ini diartikan sebagai pemimpin seperti ulama Rasul. Tapi sebenarnya khalifah itu bukan cuma itu. Jadi kita memang diberi kewenangan untuk membuat bumi. Jangan kita merusak bumi. Yang kedua, dalam kehidupan di bumi ini, di dunia ini, bagaimana kita menjalin harmonisasi dengan silaturahim. Hablullah, hablul nas. Itu yang pertama, bahwa kita diciptakan sebagai khalifah. Yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Tapi tujuan yang lain adalah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, mengabdi kepada aku, beribadah kepada aku. Sebagai khalifah dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap tarikan nafas kita, itu selalu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas-aktivitas kehidupan kita itu selalu bermuara kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taniyatul cuma sembahyang niat ibadah. Bukan cuma salat, bukan cuma puasa. Salat, puasa, zakat, haji, syahadat itu adalah ibadah khusus yang wajib. Tetapi masih banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik dalam bentuk amalan dan lain-lain. Contoh kaum muslimin memindahkan saja batu di tengah jalan atau duri. Apabila batu itu dan atau duri itu kita tidak pindahkan akan mencelakai orang.
baik pengendara maupun pejalan kaki. Tetapi kalau kita pindahkan itu, batu atau duri itu kita tempatkan pada tempat yang aman supaya orang tidak dicelakai, itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum ikhlas saja kepada sesama adalah ibadah. Ketemu dengan sesama muslim, assalamualaikum, adalah ibadah. Jadi sebenarnya perbuatan ibadah kepada Allah itu banyak, amal-amal itu banyak. Mengelus-elus saja rambutnya anak-anak, apalagi kalau anak yatim, kita bacakan doa supaya mereka kelak akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, itu adalah ibadah. Setiap tarikan nafas kita adalah ibadah, apalagi kalau disertai dengan zikir, keluar Allah, masuk Allah, keluar Allah, itu adalah ibadah. Jadi dia memasak untuk suaminya, suami mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya, keluarganya, itu adalah ibadah. Sekarang bagaimana kita menjaga ibadah kita? Apalagi Allah banyak menciptakan media-media supaya kita mendapatkan ibadah dan pahala yang besar. Misalnya kaum muslimin, kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebagai bentuk kewajiban kita. Itu besar pahalanya kaum muslimin. Bahkan kalau kita berpuasa dengan iman, semua dosa-dosa kita masa lalu diampuni. Orang yang berkorban di musim haji, kita punya kemampuan untuk kita berkorban, apakah itu sapi maupun kambing, itu adalah ibadah. Dan setiap bulu-bulu binatang ternak yang kita korbankan itu, pahalanya itu tidak kurang dari 10 pahala setiap bulu. Coba dihitung di bulunya berapa pahala. Dan masih banyak lagi media-media amal-amal yang diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan pahala ibadah itu. Dan setiap pahala ini, setiap perbuatan kita ini, baik yang buruk maupun yang baik, akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji zarah pun perbuatan baik akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji zarah pun juga perbuatan buruk itu akan dibalas oleh Allah kalau kita tidak bertobat kepada Allah. Bagaimana menjaga amal-amal kita itu supaya aman di sisi Allah? Aman diterima di sisi Allah. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga keimanan kita kepada Allah setiap saat, karena iman itu kan bermasuk ke kaum muslimin. Kita berbuat salah karena iman itu keluar, tapi ketika kita sadar, iman itu di dalam. Jadi keluar masuk. Tapi bagaimana kita supaya bisa menjaga iman kita itu tidak keluar masuk? Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal zikir-zikir dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah menjaga ibadah sholat kita, baik fardu maupun sunnah. Itu yang paling utama. Innani anallah, dalam surat Taha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada Tuhan selain saya dan sembahlah saya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat saya, kata Allah. Jadi zikir yang paling utama adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kita lakukan untuk menjaga daripada segala amal-amal yang kita lakukan agar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aman dan kita akan mendapatkan di hari kemudian.
Yang kedua adalah takwa. Hampir semua perintah Allah itu akan berakhir dengan takwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita diperintahkan oleh yang beriman berpuasa berakhir dengan takwa. Dalam konteks perintah, dalam konteks pernyataan, innamal mu'minuna ikhwah wa aslu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwa juga. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kalau ada di antara saudaramu yang berselisih, damaikan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kau mendapat rahmat. Bagaimana kita bisa mendapat rahmat dari Allah kalau kita tidak bertakwa? Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah memperbaiki hubungan hablum minallah wa hablum minan nas tadi. Menjalin silaturahim. Jadi kalau kita baku bombel dengan sesama muslim, kita ketemu saling tidak menyapa, bahkan mau berkelahi dan menjatuhkan, kita belum termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan amal kita itu sia-sia kita lakukan. Jadi yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan keberagamaan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Di dalamnya tidak ada keraguan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Olehnya itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, utamanya kehidupan keberagamaan kita. Mari kita membaca Al-Quran setiap saat. Dalam satu hari jangan kita lupa walaupun hanya satu ayat. Paling tidak bisa kita membaca selain dalam keadaan syukur. Ajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Ajarkan membaca, ajarkan apa artinya, bagaimana maknanya. Kalau kita tidak mampu mengartikan banyak Quran terjemahan, masukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah agama, misalnya pesantren, untuk dapat mengetahui makna-makna dan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Di antara petunjuk itu Allah mengatakan, sesungguhnya berdagang itu adalah halal, tapi yang diharamkan adalah riba. Itu adalah petunjuk Al-Quran. Olehnya itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Ini yang memang tujuannya sebagai khalifah. Yang kedua adalah untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menjaga amal-amal perbuatan kita agar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah dan kita akan mendapatkan balasannya di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikrin. Taqabbalallahu minna minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim.